Amir. Sebetulnya pada saat itu ada keinginan saya itu mau apa istilahnya ke Mesir. Oh, kuliah ke Mesir. Iya, seperti itu. Gitu. Ya, ke Mesir karena waktu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Humasa Channel, jumpa lagi dengan saya Irma di podcast Humasa dalam Bincang Kehumasan. Dan seperti biasanya pada kesempatan ini saya akan bertemu dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa tentunya. Seperti biasanya kita berada di studio kehumasan Yayan Sultan Amai Gorontalo. Tapi pada kali ini satu kehormatan bagi kami, sangat luar biasa sekali. Kita sekarang berada di Media Center Bawaslu Kabupaten Bualemo. Dan yang lebih luar biasanya pada kesempatan ini tamu-tamu saya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bualemo dan Ketua KPU Kabupaten Bualemo. Nah, untuk lebih akrabnya kita akan langsung menyapa Ketua Bawaslu Kabupaten Bualemo dan Ketua KPU Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, Kanda Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Asra, ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dengan sesi silaturahim dengan para alumni Yayan Sultan Amai Gorontalo yang pada saat ini saya bisa akrab menyapa beliau. Ada Kanda Amir Kum SAG dan Dinda Asra Jibu SPDI ya. Ya. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan bertemu pada kesempatan ini, walaupun saya tahu persis bahwa Kanda dan Dinda ini sangat luar biasa sibuknya. Terima kasih telah menerima kami di Media Center Bawaslu Kabupaten Bualemo ini untuk kita bersilaturahim dengan sahabat Humasa yang pada saat ini sedang menyaksikan podcast kita ya. Kanda Amir ini dengan Dinda Asra ini adalah alumni Yayan Sultan Amai Gorontalo. Kalau Kanda Amir alumni tahun berapa? Saya alumni 1995. 95 ya? Iya. Oh iya, 95. Fakultas Syariah. Kalau Adinda? Iya, saya kebetulan kelas jauh Bualemo. Kelas jauh. Iya. Ya. 2007-2011 saya menyelesaikan studi Fakultas Tarbiyah. Berarti ada kelas jauhnya di Bualemo. Ada kelas jauh. Sampai sekarang masih ada kelas jauhnya. Kalau sampai sekarang ini kelas jauhnya masih belum ada sampai sekarang. Oh, sekarang sudah 2000 ya 2019 kemarin masih terakhir. Ada. Oh iya ya. Jadi kemarin itu kalau Kanda Amir tentunya ada banyak cerita-cerita ya. Iya. Cerita-cerita ya, entah itu suka maupun duka ya Kanda Amir. Mungkin bisa diceritakan sahabat Humasa bagaimana kemarin pengalamannya menjadi mahasiswa di Yayan Sultan Amai Gorontalo. Iya, terima kasih Dinda Irma Makmur. Dan ini juga merupakan kehormatan buat kami, khususnya buat saya di Bualemo selaku alumni IAIN Alauddin ya pada saat itu. Oh iya, masih Alauddin ya. Pada saat saya mau masuk IAIN itu sebetulnya tidak pernah terpikirkan. Ya. Saya pada saat itu lulus dari Madrasah Aliyah Limboto, sebetulnya punya cita-cita itu ke luar daerah. Iya. Ya, luar daerah. Cuma pada saat itu keterbatasan orang tua. Iya. Dan saya sudah terlambat juga mau mendaftar di STIKIP pada saat itu. Ya, perguruan tinggi yang masih bisa menerima pada saat itu adalah IAIN. Iya. Istilahnya pelarian saja dulu awalnya ya. Karena pada saat itu setelah saya masuk itu ospeknya sudah selesai. Oh iya. Dan saya itu istilahnya kambing tua. Bukan kambing tua. Jadi ada beberapa termasuk ya teman-teman yang ada di
Kemenak sekarang ada berapa orang itu kami itu kambing tua. Jadi mengikuti ospeknya nih tahun depan seperti itu. Jadi masuk fakultas pun pada saat itu saya pilih yang mana. Saya berpikir ini karena saat di Alia biasa diskusi terutama karena di Alia saya waktu itu jadi pradana Dewan Amalan. Saya bilang baiknya saya masuk syariah saja. Pada saat itu kan syariah juga itu ya istilahnya berpilihan. Yayan Alauddin Makassar seperti itu. Jadi masuk tanpa kalau bukan tanpa target. Pokoknya kita masuk kuliah. Nanti beberapa tahun sudah ternyata IAIN ini juga satu lembaga, satu perguruan tinggi yang mempersiapkan SDM. Apalagi saya pada saat itu aktivitas saya selain kuliah juga organisasi ekstra kampus kan, seperti itu. Nah, ada satu hal yang menggembirakan saya pada saat itu. Sebetulnya target 4 tahun itu terpenuhi. Terpenuhi. Karena pada saat tahun keempat itu saya sudah mulai ajukan judul skripsi, kemudian diterima. Cuma saya sendiri yang tidak memenuhi karena pada saat itu setelah KKN saya itu lagi istilahnya merantau. Nanti setelah 1 tahun kemudian baru saya serius menyelesaikan studi. Gitu. Jadi kemarin itu memang mau bukan ke IAIN tujuannya ya. Kemana tujuannya sebenarnya Kak Damir? Sebetulnya pada saat itu ada keinginan saya itu mau istilahnya ke Mesir. Kuliah ke Mesir. Seperti itu. Gitu. Ke Mesir karena waktu masih di Madrasah Aliyah sudah ada promo kuliah di luar negeri terutama di Mesir. Cuma pada saat itu pertama dasar saya bahasa Arab tidak ada. Kemudian juga kalau ingin ke Mesir baiknya kita mondok dulu. Nah pada saat selesai Aliyah saya ada keinginan mau ke Gontor. Ke Gontor. Cuma ya itu orang tua saya laki-laki sudah meninggal, akhirnya tinggal kakak yang support saya studi. Gitu. Terpaksa kakak bilang pokoknya yang penting kuliah saja. Mau di luar daerah, di dalam daerah sama saja. Seperti itu. Jadi di luar rencana sama sekali ya ke IAIN ini, tapi alhamdulillah Tuhan memang berkehendak lain ya. Memang harus di IAIN sebenarnya ceritanya ya. Kalau di Indasra mungkin sama atau bagaimana? Ya, saya kira antara saya dengan Pak Ketua ini agak sedikit beda. Memang kita ya satu perguruan, tapi beda. Kalau saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya kelas jauh. Memang pada tahun 2003 saya sudah mulai mengabdi di salah satu sekolah. Nah pada tahun 2007 itu saya diajak oleh salah seorang teman saya yang sekarang ini sudah almarhum, Pak Ustadz Iswan Pusi, katanya seperti ini, kalau boleh kita sama-sama mau kuliah. Karena sementara mengajar, kebetulan beliau pada saat itu mengajarnya di MTS Dulupi, kalau saya ada di SDN 01 Dulupi. Maka saya tidak berpikir panjang lagi, langsung mendaftar. Kebetulan pada waktu itu disampaikan bahwa ada kelas jauh, seperti itu. Kita di sini yang sebelumnya itu memang kelas jauh sebelum saya itu memang sudah ada lulusan-lulusan kelas jauh yang ada di Kabupaten Bolang, dan itu saya sama sekali saya tidak tahu seperti itu. Kebetulan pada waktu itu kita ada dosen-dosen yang terbangkan ke sini, kita satu kali kuliah itu 2 kali, 1 minggu 2 kali. Tapi di saat kita mau ujian, kita sering ujiannya di kampus 1 atau di kampus 2. Di Mboto pada waktu itu kampus 2-nya di Mboto di Pone Pak Ketua. Kita ujiannya di sana. Fakultasnya? Fakultas Tarbiyah. Karena memang pada saat itu saya sementara mengajar. Di salah satu. Karena memang pada saat itu waktu saya lulusan alumni
pondok pesantren di sini. Dengan keterbatasan orang tua saya belum sempat untuk melanjutkan studi. Nanti pada saat 2003 karena saya sementara mengajar, maka saya diajak oleh teman saya untuk melanjutkan perguruan tinggi ke IAIN ini seperti itu. Jadi memang ada keinginan ya, untuk keinginan sendiri. Karena pada waktu itu saya sementara mengajar ya. Iya. Jadi awalnya beda memang Ibu Ketua sama Pak Ketua ini beda ya. Kalau Pak Ketua memang tidak ada rencana sama sekali masuk di tapi pada akhirnya semangatnya jadi sama begitu. Ada sama-sama di kampus IAIN. Nah, Kanda Amir tentunya ada yang paling berkesan gitu selama Kanda Amir kuliah di IAIN. Kira-kira apa yang paling berkesan waktu itu? Ada banyak. Iya, banyak ya. Iya. Seingat saya setelah saya sudah masuk tahun pertama dan mengenal kampus, teman yang sekarang dekan Fakultas Syariah, Pak Ayub Ishak. Iya, Pak Ayub. Beliau itu sebetulnya karena kita itu pada posisi pilihan, pilihan. Jadi beliau itu staf fakultas, dan juga beliau adalah mahasiswa. Gitu. Kemudian pada saat itu dosen-dosen Fakultas Syariah itu kan istilahnya dosen pinjaman. Iya, benar. Tidak ada dosen yang menetap. Tidak ada. Kemudian ada pada saat ada pergantian kuasa dekan. Kemudian kita menginginkan kuasa dekan yang lama ini masih tetap menjabat. Iya. Tiba-tiba ada surat keputusan dari Fakultas Syariah Hidup di Makassar. Kuasa dekan ini diganti. Kami demo. Kami minta kuasa dekan yang baru ini sudah bekerja. Kami demo, kami sampaikan Bapak keluar dari kampus ini. Kami tidak suka apa segala macam. Alhamdulillah pihak Fakultas Hidup, dalam hal ini Fakultas Syariah IAIN Alauddin, menyahuti kita punya permintaan. Kuasa dekan yang lama itu dikembalikan. Seperti itu. Itu kemudian ada juga suksesi senat. Pada saat itu saya itu bertarung dengan senior kita Pak Ramli Yahya. Pada saat itu istilahnya tidak ada yang menang. Oh begitu ya? Tidak ada yang menang. Akhirnya posisi pada saat itu kalau yang seperti itu kan pihak fakultas yang menentukan. Jadi dari Makassar yang menentukan siapa yang pemenang pada saat itu. Oh begitu. Terus siapa yang menang? Pak Ramli Yahya. Pak Ramli. Tapi Kanda Amir tetap masuk dalam struktur kan? Saya pada saat itu pengurus senat. Pengurus senat, iya. Jadi itu saja yang sangat berkesan dulu ya. Bukan di Pramuka ya, Kanda Amir? Jadi di samping saya pengurus senat juga saya di Dewan Racana. Oh kalau kemarin bisa ya seperti itu kan? Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi ya. Jadi dia harus menentukan kalau yang di Dewan Mahasiswa kalau di UKK atau UKM mereka di UKK atau UKM. Oh iya, bisa sekali. Kalau Dinda Ketua KPU gimana? Ada pengalaman yang paling berkesan? Ada pengalaman saya yang paling berkesan waktu saya masih kuliah kelas jauh ini. Kebetulan ada dosen yang sekarang sudah meninggal dunia, Pak Yusuf Mopangga. Kebetulan beliau memang dia kan pakai mobil ke sini. Pada saat itu saya memang kalau kuliahnya saya belum punya apa-apa, saya belum punya mobil sama sekali waktu masuk kuliah. Saya baru ada motor. Itu pun kalau jalannya dari dulu ke sini itu belum, sekarang jalannya sudah baik memang, tapi yang dulu itu memang becek sekali. Ya kebetulan kalau kita ke sini pagi kan kita ke sini. Hari Minggu misalnya antara Sabtu Minggu kita ke sini, kita paginya itu pakai mobil taksi. Jadi lancar-lancar ke sini. Ketika kita mau pulang kan adanya pulang jam 5 atau jam 6 sore. Nah, ini yang menjadi sangat terkesan sekali buat saya. Saya 2 kali ada dengan Pak Yusuf Mopangga ini. Kita dari dulu itu ada 4 orang. 4 orang yang sama-sama kuliah dengan kita. Ya, kita pulangnya itu macam-macam yang harus kita sampaikan ke Pak
ku Pak Yusuf ini, Pak, tolong kita menumpang. Ketika kita mau menumpang karena ke kecamatan dulu itu terisolir, dia terisolir. Harus masuk ke dalam lagi. Nah, tidak mungkin Pak Yusuf harus mengantar kita lagi ke sana. Dia kan arahnya ke kota, mau pulang ke kota. Nah, macam-macam yang harus kita sampaikan, Pak Yusuf. Nanti di sana Pak ada jagung, ada mangga, ada pepaya. Nanti kami akan kasih gratis. Yang penting kami numpang dulu. Gitu. Yang berikut, saya pernah kebetulan Pak masih Pak Momi Hunong. Iya. Ya. Kita ke sana itu kebetulan karena pada waktu itu Pak Mominya naik motor. Nah, kita mau pulang ke Dulupi itu motor kita, sementara kita ada 3 orang. Ada 3 orang perempuan seperti itu. Kita dengan Pak Momi, saya dengan teman saya ini, kita naik motornya itu sampai dibonceng 2. Seperti gitu. Itu ya, karena memang dulu, tetapi asiknya saya akui dan semua dosen-dosen yang ada di IAIN itu memang ramah-ramah dan membantu kita pada waktu alhamdulillah, itu. Ya, alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang juga begitu ya dosen-dosennya semua ya. Iya. Nah sekarang Kanda Amir ini dari alumni IAIN gitu. Sekarang menjadi ketua Bawaslu. Hubungannya gimana itu ya? Enggak, artinya beradaptasi itu susah nggak, Kanda Amir? Gitu. Memang pada saat saya kuliah itu di setiap penyelenggaraan pemilu itu saya sudah masuk. Iya. Penyelenggara pemilu pada saat itu kan istilahnya masih Panwaslak. Iya, Panwas. Panwaslak 97, kemudian 99 saya sebagai Panwaslak Kabupaten Gorontalo. Kemudian pasca saya di sudah 95 di Makassar, sebetulnya ruang untuk kerja itu ada. Ya. Cuma enggak tahu ya, saya sementara kuliah itu kebetulan saya kebetulan ini adalah alumni HMI. Semester 5 itu saya diutus 3 bulan ikut pendidikan perbankan syariah. Iya. Di Bandung. Oh gitu. Yang dilaksanakan oleh Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam, Batko Jawa Barat. Saya ikut, kemudian pulangnya saya itu jiwa saya sebagai swasta itu muncul. Sebetulnya kalau PNS itu ada sebetulnya. Iya. Karena pada saat itu, mohon maaf, kakak saya kan kebetulan juga ada jabatan, jadi mudah pada saat itu. Nah, setelah saya selesai wisuda, saya itu istilahnya pulang kampung, mempraktekkan apa yang saya dapat di fakultas. Sekarang saya di Fakultas Syariah, juga belajar tentang hukum ekonomi, dan apa yang saya dapat dari Jawa Barat di Bandung. Saya praktekkan di sana sekitar 6 bulan. Saya bentuk kelompok nelayan. Kemudian setelah itu saya merantau di daerah Maluku. Pulang pada saat itu lagi hangatnya ada isu pemekaran Buah Lemo. Pada saat itu saya bantu sama almarhum Bapak Iwan Bokings, sama-sama dengan beliau berjuang, dan Buah Lemo sudah ada. Saya pada saat itu belum sebagai penyelenggara, jadi seorang kontraktor. Berapa tahun saya geluti itu, kemudian ada ruang untuk itu, saya coba. Tapi tahun pertama itu saya di KPU. Alhamdulillah periode kemarin saya di KPU. Kemudian ada ruang di Bawaslu, saya masuk Bawaslu, dan kebetulan begini ya. Ternyata yang alumni IAIN itu sebetulnya di semua bidang itu dia mampu. Dia bisa. Mau fakultas syariah, tarbiyah, mau fakultas dakwah, usuluddin, dia bisa. Karena itu keunggulannya di IAIN ya. Karena kita itu bukan saja diberi disiplin ilmu sesuai dengan apa yang fakultasnya, enggak. Kita diberi ruang, diberi pendidikan atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita kalau seandainya tidak mau jadi seorang abdi negara. Benar-benar. Seperti itu.
dan IAIN membuka ruang seperti itu. Iya. Buktinya sekarang Iya. Kanda Amir dari alumni IAIN bisa menjadi ketua Bawaslu ya. Iya, dari KPU juga Ketua kemarin KPU. malah iya. Iya, kalau Dinda Asra bagaimana Dinda Asra? Iya, tadinya saya tidak pernah bermimpi menjadi ketua KPU sekarang. Iya, Tidak pernah. Waktu saya masih kuliah dulu itu karena saya masih sementara mengajar. Basicnya karena saya mengajar, makanya saya ambil tarbiyah. Saya tidak pernah terpikirkan menjadi ketua KPU, menjadi anggota KPU. Iya. Bahkan kemarin kita sama-sama dengan Pak Ketua juga, kita sama-sama di Komisi Transparansi. Pak Amir juga jadi ketua di Komisi Transparansi. Luar biasa Ya. Jadi tidak pernah terpikirkan. Jadi tidak seperti Pak Amir juga, saya sejak 1998 sudah menjadi ketua KPPS. Kemudian ketua KPPS. Memang dari dasar ya. 1996 saya sudah menjadi anggota Panwas Kecamatan dan pada tahun 2011 saya sudah menjadi anggota ketua Panwas Kecamatan yang ketua Bawaslu-nya sudah Pak Amir juga. Oh begitu. Jadi pengalaman penyelenggara itu memang jadi sudah penyelenggara adanya. Pengalaman sebagai penyelenggara itu sudah ada. Memang saya tidak bermimpi, tetapi kan mungkin orang berpikir bahwa kita kuliahnya di IAIN ini seperti saya, basicnya dari tarbiyah, dari pendidikan, mungkin arahnya ke guru. Tetapi kenyataannya seperti ini. Itu keunggulan daripada IAIN, semua serba bisa seperti itu. Ya, jadi di IAIN ini saya sangat bangga dan percaya diri sekali karena saya lihat di IAIN ini bukan saja menjanjikan kebahagiaan kita di dunia, tetapi juga menjanjikan kebahagiaan kita di akhirat karena di sana ada 50% mata kuliahnya keagamaan, 50% juga umum. Iya, benar sekali. Seperti ini, seperti yang paketnya lengkap ya istilahnya. Ya, paketnya include. Terus dengan cerita ataupun pengalaman-pengalaman dari Kanda dan Adinda ini membuktikan bahwa memang benar-benar alumni kita ini bisa diterima di mana saja ya. Dia bisa jadi birokrat, bisa politisi, bisa jadi akademisi, semua bisa. Iya, jadi kita bisa mengajak kepada sahabat Humasa yang mungkin pada saat ini lagi menyaksikan podcast kita pada kesempatan ini untuk tidak usah ragu untuk memilih IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, untuk menjadi pilihan adik-adik nantinya untuk menimba ilmu ya. Iya. Jadi terakhir ya untuk Kanda Amir dan Dinda Asra mungkin bisa memberikan support atau ajakan kepada adik-adik yang mungkin kali ini lagi ingin memilih perguruan tinggi mana yang nantinya mereka akan melanjutkan studinya. Kami persilakan kepada Kanda Amir untuk bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Dan ini sekalian kami informasikan bahwa dalam waktu dekat mungkin IAIN ini akan bertransformasi, akan beralih status menjadi UIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Kita doakan bersama ya, sekaligus motivasi ataupun harapan untuk IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo menjadi UIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Ya, Kanda Amir. Ya, terima kasih Dinda Irma Mahmur. Untuk adik-adik saya yang sekarang ini menempuh pendidikan di SMA maupun SMK, Madrasah Aliyah, bila ada keinginan maju melanjutkan studi, maka saya rekomendasikan ambil perguruan tinggi yang seperti yang pernah saya tempuh, yakni di IAIN. Ya. Apalagi sekarang ini ada informasi bahwa dari IAIN akan berubah status jadi Universitas Islam Negeri. Jadi alhamdulillah ya, Gorontalo kemarin dia berstatus IAIN filial. Kemudian STAIN, ya, sekolah tinggi. Terus jadi IAIN definitif ya. Mau jadi UIN. Universitas Islam Negeri. Mau ambil fakultas mana saja terserah tarbiyah, syariah, usuluddin, dakwah ya, terserah. Cuma yang jelas kemampuan kita bukan saja kita itu diasah untuk mampu pada disiplin ilmu, tetapi lebih dari itu kita juga bisa mampu
berkiprah di umum. Ya. Contoh saya kemarin itu setelah keluar itu saya tidak di pegawai negeri, tapi saya menggeluti kontraktor. Iya. Ya, kontraktor, dan saya mampu. Iya, ini memang jalan-jalan Tuhan ini ya, luar biasa mampu. Sekali. Kemudian saya memegang beberapa lembaga atau asosiasi konstruksi. Padahal kalau dipikir, loh, seharusnya saya ini sarjana teknik, insinyur, tapi SAG. Iya, tidak connect sebenarnya ya kalau dipikir. Iya. Kemudian setelah saya itu masuk ke lembaga penyelenggara pemilu, alhamdulillah tidak diminta juga, tidak juga dilobi. Setelah jadi anggota KPU, teman-teman termasuk ini Bu Ketua, pada saat itu mempercaya saya sebagai ketua. Iya. Dan alhamdulillah selama 5 tahun saya mampu menjalankan sebagai ketua KPU. Iya. Kemudian di Bawaslu. Nah, sebetulnya Bawaslu ini masih ada connect dengan disiplin saya sebagai Fakultas Syariah. Syariah, benar. Karena pada saat saya pada saat itu saya jurusan pidana perdata. Iya, mengkaji hukum ya nanti. Iya. Sehingga saya masuk Bawaslu itu sebetulnya tidak susah. Karena Bawaslu itu berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Iya, aturan-aturan. Iya, benar. Jadi saya rekomendasikan kepada adik-adik, bila ingin melanjutkan studi, maka jangan ragu-ragu ambil perguruan tinggi IAIN. Iya. Bentar, ada yang terlupa. Tadi cerita Kanda Amir bahwa Kanda Amir pernah aktif ya di Pramuka. Sampai sekarang masih aktif ya? Kalau sekarang saya tidak lagi. Cuma ada beberapa teman mengenal saya, pernah di Madrasah Aliyah itu saya pernah jadi pradana Dewan Ambalan. Kemudian di Dewan Racana saya dengan saya ya Pak Masrul Yanto Usman juga pada saat sebagai Ketua Dewan Racana. Seperti itu. Dan sekarang sebetulnya bisa masuk ke DKC, cuma biarlah adik-adik yang. Iya, tapi kalau nanti ada satu waktu kita di Yayasan Sulamaya Gorontalo mengundang Kanda Amir untuk bisa berjumpa memberikan support kepada adik-adik pramuka di Dewan Racana Sulampala gimana? Iya, karena Kanda Amir ini termasuk salah satu yang kemarin merubah Dewan Racana sebelumnya itu menjadi kemudian Sari Pahala. Menjadi Dewan Racana Sulampala. Iya, menjadi Dewan Racana Sulampala ya. Iya, Al-Kahfi ya, Dewan Racana Al-Kahfi, terus menjadi Dewan Racana Sulampala gitu kan. Kemudian juga kita pertama peserta PW Nasional. Iya, benar-benar. Jadi nanti insya Allah Kanda Amir kami mohonkan kesediaannya untuk bisa memberikan support pada adik di Dewan Racana Sulampala ya Kanda Amir ya. Insya Allah walaupun sibuk tapi kan kita masih ada ikatan benang merah ya Kanda Amir dengan Yayasan Sulamaya Gorontalo sebagai seorang alumni gitu kan. Ya baik, terima kasih Kanda Amir. Dari Linda Asra kami mohon untuk bisa memberikan support kepada adik-adik kita ya untuk Yayasan Sulamaya Gorontalo ya. Terima kasih. Saya kira untuk adik-adik sekalian yang masih menempuh di SMK, SMA, Madrasah Aliyah, saya kira jangan ragu-ragu untuk memilih kuliahnya di IAIN Gorontalo karena sekarang ini sudah sangat terbukti. Kita tidak harus berbicara banyak karena memang sekarang ini Pak Ketua, saya bahkan di luar sana alumni IAIN ini sudah banyak yang berhasil. Saya kira seperti itu. Ya, yang pasti IAIN Gorontalo ini adalah perguruan tinggi yang pas untuk adik-adik sekalian untuk melanjutkan studinya. Yang IAIN Gorontalo is the best karena di samping menjanjikan kebahagiaan kita mendapatkan pekerjaan di dunia, juga di akhirat nanti kita terjamin karena di sana mata kuliahnya itu ada 50% keagamaan juga, tidak menyepelekan mata kuliah yang umum. Saya kira semua alumni yang dari IAIN ini tidak menutup kemungkinan mudah untuk mendapat pekerjaan seperti itu. Jadi saya merekomendasikan mari adik-adik sekalian untuk melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Gorontalo. Iya. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak ya kepada Kanda dan Adinda saya ini Ketua
Bawaslu Kabupaten Bualemo, juga Ketua KPU Kabupaten Bualemo yang sudah bersedia di podcast kami, podcast Humasa dalam Bincang Kehumasan ini. Atas nama Sivitas Akademika Yayan Sultan Amai Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia menerima kami di podcast luar studio kehumasan ya, di Media Center Bawaslu Kabupaten Bualemo. Walaupun kami tahu persis di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa, tapi karena memang ikatan benang merahnya yang sangat kuat sekali dengan Yayan Sultan Amai Gorontalo, pada kesempatan ini bisa berkenan menerima kami. Barakallah untuk tugas-tugasnya dan sukses selalu ya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, dan sebelum kita akan mengakhiri podcast pada kesempatan ini, kami mohonkan untuk kita bisa bersama-sama mengajak kepada sahabat Humasa, khususnya adik-adik yang nantinya beberapa saat lagi akan segera menentukan pilihannya untuk perguruan tinggi yang akan mereka masuki untuk menuntut ilmu. Ayo kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Demikian podcast Humasa pada kesempatan ini dalam Bincang Kehumasan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bualemo, Kanda Amir Kum SAG, dan Ketua KPU Kabupaten Bualemo, Adinda Asrajibu SPDI. Pada kesempatan ini, saya Irma undur diri dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.